atas kebaikan Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya. Itu semua pertolongan Tuhan. Kami bersama dengan seluruh pendengar radio Suara Pengharapan. Kami mau belajar sedikit akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dimanapun kami membuka radio ini. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Memberi pengertian kepada kami. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang harus kami perbuat Bapa. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kami boleh terus belajar. Belajar untuk berharap kepada Tuhan. Belajar untuk menaruh percaya kami kepada Tuhan. Belajar untuk menaruh seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kemenangan selalu ada di pihak kami. Karena Tuhan yang menyertai kami. Urapi kami semua Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hidup ini akan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan seluruh pendengar radio Suara Pengharapan. Pagi hari ini senang kita kembali berjumpa di dalam kita mendengarkan atau belajar kebenaran firman Tuhan. Sudah 2 minggu ini pemerintah dan pimpinan gereja-gereja menganjurkan untuk kita atau umat Kristiani tidak beribadah di gereja, tapi melakukan di rumah-rumah atau melalui radio-radio atau live streaming. Karena dunia tengah dilanda yang tidak asing namanya buat kita adalah virus corona yang selalu menjadi perbincangan di mana-mana tempat. Memang virus ini sangat mengganggu sekali. Bukan kalau kita tidak beribadah di gereja bukan berarti kita takut atau tidak punya iman atau tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi kita juga berkewajiban untuk membantu pemerintah dengan tidak berkumpulnya orang-orang dalam jumlah banyak. Itu akan membantu untuk pencegahan berkembangnya virus ini. Dampak dari corona memang cukup serius karena bukan hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada masalah usaha, ekonomi, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah situasi ini bisa saja membuat anak-anak Tuhan juga dalam keadaan yang stres atau putus asa, mengeluh dan juga bisa membuat kita menjadi depresi dan juga mungkin melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga ada rasa ragu-ragu akan kekuasaan Tuhan. Tapi saya percaya pagi hari ini seluruh pendengar radio Suara Pengharapan, kita tetap percaya kepada firman Tuhan yang banyak mengajarkan kepada kita untuk kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, bagaimana dia keluar dari masalahnya, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang pemenang. Para pendengar radio Suara Pengharapan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Judulnya Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai,
apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu pendengar radio Suara Pengharapan, judul dari Mazmur Daud ini adalah doa kepercayaan. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat yang pertama, yang keenam yang telah kita baca tadi, di sini menceritakan tentang keadaan pemazmur yang tengah merasa suram dan sepertinya kehilangan semangat. Rupanya pemazmur atau Daud ini sedang dalam kesulitan. Memang tidak diceritakan kesulitan apa yang dia hadapi. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca, sepertinya juga pemazmur menyatakan perasaan hatinya yang berkata bahwa ia merasa seperti Allah tidak hadir atau Allah meninggalkan dirinya. Dan juga pemazmur menceritakan bahwa ia merasa bahwa Tuhan tidak memberi pertolongan. Karena itu kalau kita perhatikan kembali dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, kalau kita baca ulang, dikatakan di sini, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Raja Daud atau pemazmur mencurahkan isi hatinya. Dalam ayat yang kedua, bagaimana sebetulnya di sini menceritakan ia sangat membutuhkan pertolongan. Sebetulnya ia bisa saja meminta pertolongan pada orang lain, tetapi luar biasa di tengah-tengah kesulitannya, ia bertanya dan ia mencurahkan perasaannya. Dari apa yang tertulis dalam ayat yang kedua dan ketiga ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sebetulnya pemazmur atau Daud tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Perkataan berapa lama muncul 4 kali dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Dari kata berapa lama di sini juga menunjukkan betapa dalamnya kesusahan yang ia alami. Kita tidak tahu berapa lama Daud mengalami kesulitan. Kita tidak mengerti berapa lama dia ingin keluar dari masalahnya. Karena itulah dia mulai mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia ingin mengekspresikan perasaan hatinya dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan, dan seterusnya. Bapak Ibu pendengar radio Suara Pengharapan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub, kita tahu tokoh Ayub juga pernah mencurahkan isi hatinya di tengah-tengah kesulitan yang ia hadapi. Ayub juga mengalami pengalaman yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ayub pasal 13 ayat yang ke-24, di situ juga Ayub berkata, mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu dan menganggap aku sebagai musuh-Mu? Ini juga merupakan satu keluhan yang dalam di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah orang kepercayaan meninggalkan dia, di tengah-tengah istrinya meninggalkannya, Ayub juga mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu dan menganggap aku sebagai musuh-Mu? Ada juga seorang nabi, Yeremia, yang juga menjerit di hadapan Tuhan karena dia melihat penindasan bangsanya dengan matanya sendiri. Dalam kitab Ratapan 5 ayat yang ke-20, Nabi Yeremia juga berkata kepada Tuhan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini sesungguhnya menceritakan bahwa mereka semua ada di masa-masa yang sulit.
Dan juga masa-masa yang sulit telah mereka lalui dalam waktu yang cukup panjang. Dan saya percaya pengalaman dari Daud, Ayub, Nabi Yeremia juga pernah menjadi pengalaman kita. Atau mungkin hari ini, saat ini, di tengah-tengah pendengar radio Suara Pengharapan juga tengah mengalami masa-masa yang sulit. Kita merasa sendirian. Kita merasa tidak ada pertolongan atau jawaban dari siapapun yang terdekat dengan kita. Dan kita mulai rasa putus asa tengah melanda kita. Dan juga mungkin kita sudah berapa kali kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya harus menanti pertolongan Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali pertanyaan ini muncul di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Pertanyaan ini muncul di tengah-tengah kesulitan yang sangat sulit, yang tidak mungkin orang lain membantu kita. Saya percaya pertanyaan ini bukan merupakan sesuatu yang salah, tapi kita mencurahkan perasaan hati kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah kita bertanya seperti ini, sebetulnya kita belajar menanti jawaban Tuhan. Di tengah-tengah kita bertanya seperti Daud, sebetulnya kita juga belajar untuk tetap percaya bahwa dalam penantian ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga belajar di tengah-tengah kita bertanya berapa lama lagi Tuhan. Sebetulnya ada rasa percaya yang muncul dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita percaya bahwa di balik setiap pergumulan kita tetap membangun, kita tetap belajar untuk membangun iman kita di hadapan Tuhan. Pada Tuhan, inilah kita curahkan isi hati kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Ia tidak pernah berhenti berdoa, tidak berhenti untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi justru Daud semakin dalam ia berdoa. Semakin teguh ia berdoa dan ia semakin percaya bahwa pertolongan pasti datang dari Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat, saya akan bacakan kembali ayat yang keempat. Di sini dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Pada ayat yang keempat ini ada beberapa permohonan yang Daud nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau pertama dia katakan, berapa lama lagi Tuhan Engkau akan menolong aku. Tapi pada ayat yang keempat ada satu pernyataan yang keluar dari hati yang terdalam, yaitu pernyataan pasrah Daud kepada Tuhan. Dikatakan yang pertama, pandanglah. Ini merupakan permintaan Daud pada Tuhan untuk memberi perhatian atas pergumulannya. Dengan berkata pandanglah kiranya, ini juga menjadi permohonan dari Raja Daud. Permohonan yang mendalam, permohonan yang serius. Karena ada perasaan putus asa dan takut yang tengah menyelimuti dirinya. Tetapi justru perasaan ini membawa pada satu pengharapan kepada Tuhan. Perasaan ini justru membawa dia semakin melekatkan dirinya kepada Tuhan. Perasaan ini justru membawa dia semakin percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan setiap penderitaannya. Pendengar radio Suara Pengharapan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini pemazmur dalam menyelesaikan masalahnya. Dia tidak mau kalah dengan apa yang ia hadapi. Justru ia membangkitkan semangat untuk berharap kepada Tuhan. Dia katakan pandanglah, dengan kata lain lihatlah, palingkanlah wajahmu kepadaku ya Tuhan. Dia memohon satu belas kasihan yang justru sangat mendalam di hadapan Tuhan. Dengan berkata palingkanlah wajahmu kepadaku ya Tuhan. Dan lebih lanjut dia berkata, bukan hanya Tuhan memandang, bukan hanya Tuhan menengok, bukan hanya Tuhan melihat. Tapi Raja Daud berkata, jawablah aku.
Ada satu pengharapan yang Raja Daud ajarkan kepada kita semua. Ada satu pengajaran yang pemazmur ajarkan kepada kita. Bahwa kalau Tuhan memandang kita, kalau Tuhan melihat kita, maka permohonannya lebih lanjut kita memohon kepada Tuhan untuk menjawab setiap persoalan kita. Pemazmur percaya kalau Tuhan memperhatikannya, pasti Ia akan memberi jawaban. Pemazmur percaya kalau Tuhan menolong dia, pasti Tuhan akan memberikan jawaban di dalam kehidupannya. Karena itulah pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Raja Daud bisa berkata, jawablah aku? Karena dia tahu, karena Daud mengerti, dia sangat mengenal Tuhan yang dia percayai. Daud percaya, pemazmur percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Karena dia mempunyai hubungan yang sangat akrab, mempunyai kedekatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 119, kalau kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-151 sampai dengan 153. Di sini dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 119 ayat yang ke-151. Di sini berkata, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkan untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Dari Mazmur 119 ayat yang ke-151 sampai 153. Di sini menyatakan adanya kedekatan antara pemazmur dengan Tuhan. Walau dia berkata, jawablah aku, berarti dia belajar untuk terus percaya bagaimana Tuhan pasti menjawab doanya. Pemazmur mempunyai kedekatan dengan Tuhan dengan belajar untuk mengasihi Tuhan, tekun merenungkan firman Tuhan dan taat untuk melakukan, dan sangat dekatnya Tuhan dengan pemazmur. Pendengar radio Suara Pengharapan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Adakah kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah situasi apapun? Apakah itu saat-saat kita senang, saat-saat kita diberkati? Apakah kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita terus belajar mengasihi Tuhan? Apakah kita terus taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan? Kita bukan hanya sekedar mendengar, kita bukan sekedar merenungkan, membaca, tapi kita benar-benar melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Sehingga di tengah-tengah masa yang sulit, yang seperti pemazmur tulis dalam Mazmur 13 ini, justru kita bisa berkata kepada Tuhan, pandanglah kiranya kami ya Tuhan, dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Pemazmur semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena itulah masih dalam ayat yang keempat di bagian yang ketiga, di situ dikatakan oleh pemazmur, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, perkataan buatlah mataku bercahaya, di situ ditulis pulihkan kekuatanku. Karena rasa putus asa yang sangat parah, pemazmur sadar bahwa dia membutuhkan pemulihan. Ini merupakan satu permohonan yang jujur, bahwa ia sangat rapuh. Ini satu permohonan yang jujur, bahwa sebagai manusia, ia di tengah kelelahan yang sangat parah. Ini satu permohonan yang sangat jujur, bahwa di tengah keputusasaan, dia hampir
terjatuh dan hampir terhilang. Karena itulah dengan jujur pemazmur berkata, buatlah mataku bercahaya. Dengan jujur dia berkata kepada Tuhan, pulihkan kekuatanku. Bapak, Ibu, dan pendengar radio Suara Pengharapan, seringkali kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa berkata jujur kepada Tuhan. Tetapi banyak kali kita tidak jujur. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, banyak kali kita masih terus berharap dengan kekuatan kita. Banyak kali kita terus menggunakan akal kita. Banyak kali kita terus menggunakan kekuatan kita sebagai manusia. Dan pada akhirnya kita akan terpuruk, semakin terpuruk dengan masalah yang kita hadapi. Sulit untuk kita bangkit kembali. Tapi pagi hari ini pemazmur mengajarkan kepada saya dan kepada kita semua bahwa mari kita bangkit, mari kita belajar untuk kita meminta kepada Tuhan untuk memandang kita, menjawab doa kita. Dan lebih daripada itu, kita belajar jujur berkata kepada Tuhan bahwa kekuatan kita sudah habis dan kita mohon kekuatan Tuhan. Jangan lagi berharap kepada kekuatan kita dan akal manusia. Pemazmur berkata, buatlah mataku bercahaya, berarti dia memohon Tuhan menguatkan imannya. Berarti pemazmur memohon kepada Tuhan untuk dia dikuatkan imannya. Dan berarti juga di tengah-tengah pengharapan yang dia mohonkan di hadapan Tuhan, dengan kekuatan iman berarti ada mata jiwa yang akan membawa melihat bukan dengan mata jasmani atau pandangan manusia yang terbatas. Tapi dengan memohon kekuatan iman berarti mengajarkan kepada kita bisa melihat jauh ke depan. Bahwa di balik masalah kita, di balik persoalan kita, sesungguhnya adanya pengharapan bersama dengan Tuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kita, kalau kita meminta sama seperti pemazmur berkata, buatlah mataku bercahaya, berarti kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Berarti kita mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti kita belajar mengerti bahwa di balik setiap masalah, pada akhirnya ada rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ingat seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya permohonan Raja Daud ini merupakan permohonan yang luar biasa. Dia minta untuk Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman dan pengharapan. Dan dikatakan, buatlah mataku bercahaya, berarti pulihkanlah kekuatanku. Itu juga hanya bisa terjadi dengan mengingat akan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Pemazmur berkata, pulihkan kekuatanku, berarti dia belajar untuk menguatkan kepercayaannya. Di situasi yang sangat sulit, di situasi masalah yang begitu berat, dia belajar untuk menaruh imannya kepada Tuhan. Dia belajar untuk mengingat setiap janji-janji Tuhan. Dia belajar untuk memohon belas kasihan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-58 di situ berkata, aku memohon belas kasihan-Mu Tuhan, dengan segenap hati kasihanilah aku sesuai dengan janji-janji-Mu. Luar biasa pemazmur mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Dengan berkata, buatlah mataku bercahaya, berarti dia juga memohon Tuhan selalu mengingatkan janji-janjinya di dalam kehidupannya. Dengan berkata, buatlah mataku bercahaya, berarti dia juga memohon agar dia dipulihkan kekuatannya dengan mengingat akan setiap janji Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk senantiasa menyertai kita. Kenapa pemazmur meminta seperti itu? Karena lebih lanjut dikatakan, supaya jangan aku tertidur dan mati. Pemazmur sadar kalau dia tidak membangkitkan iman kepercayaannya. Pemazmur sadar kalau dia tidak minta kekuatan dari Tuhan.
bahwa dia akan terhilang dan mati secara iman. Pemazmur sadar kalau tidak memohon belas kasihan Tuhan, seperti tadi dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-58. Dikatakan, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Kalau pemazmur tidak menaikkan doa ini, dia sadar bahwa dia akan mati secara iman dan dia akan mati secara rohani. Karena itu pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan biarkan kita kalah dengan masalah dan keadaan kita. Jangan biarkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kekalahan kalau hidup semakin berat. Khususnya hari-hari ini, masa-masa sekarang yang begitu mencengkam, yang begitu membuat orang mengeluh, membuat orang menjadi tertunduk lesu, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi sesungguhnya pemazmur telah mengajarkan kepada kita, hidup tanpa Tuhan karena masalah akan membuat kita semakin terpuruk. Pemazmur sadar bahwa ia tidak bisa hidup di bawah tekanan dan kelemahan. Itu juga akan membuat dia akan menjadi hancur. Karena itu dia perlu bangun hubungannya dengan Tuhan. Karena ia perlu bangun hubungannya dengan benar dengan Tuhan. Dan dia perlu merubah seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Lebih lanjut pemazmur mengajarkan kepada kita, kalau dia sudah menaikkan doanya dan menaikkan doa permohonannya di hadapan Tuhan, dalam ayat yang ke-6 situ berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Luar biasa pemazmur. Karena di ayat-ayat sebelumnya yang telah kita baca tadi, menceritakan tentang keputusasaan, menceritakan tentang kesedihan, dan menceritakan bahwa dia akan tenggelam dalam putus asa. Tapi dalam ayat yang keempat dia berbalik, ada satu kepercayaan yang dia tanamkan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya dalam ayat yang ke-6, doanya telah menjadi doa yang sungguh-sungguh berbeda dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Doanya merupakan satu kerinduan. Bagaimana pada akhirnya dia berbalik dan dia tidak lagi mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa adanya belas kasihan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia layani, yang Tuhan dia sembah, itu adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Seperti dikatakan dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 itu dia berkata, Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pemazmur sadar setelah dia berkata kepada Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Dan disitulah Tuhan merubah seluruh kehidupan pemazmur dalam doanya. Dan dia percaya dan dia katakan bahwa Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Tuhan dan kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu senantiasa menjadi Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Pengharapan kepada Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Pengharapan kepada Tuhan akan selalu mendatangkan damai sejahtera. Dan bukan itu saja, damai sejahtera akan selalu mendatangkan sukacita kepada setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itulah kalau saya kembali baca dalam ayat yang ke-6 sini dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Sudahkah Bapak Ibu pendengar mempercayai kepada kasih setia Tuhan? Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, mari kita bangkitkan iman kepercayaan kita. Bahwa kasih setia Tuhan itu terlalu luar biasa. Kalau kita percaya kepada kasih setia Tuhan, maka seperti pemazmur berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu.
Kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan lesu, kita tidak akan tertunduk. Kita tidak akan mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi pengharapan itu akan membawa kepada kita untuk bersorak-sorak. Karena penyelamatan datangnya daripada Tuhan. Dan bukan itu saja, tidak sampai di situ. Tapi pemazmur mengajarkan, memberi kesaksian kepada kita. Bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pemazmur berkata, aku tidak mau lagi tenggelam dengan bertanya berapa lama lagi Tuhan, aku harus menanti. Pemazmur tidak mau lagi berkata berapa lama lagi Tuhan, aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku. Pemazmur juga tidak mau berkata dan bersedih hati sepanjang hari. Tapi dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita merubah doa kita pagi hari ini. Kita tidak mengeluh, kita tidak duduk sepanjang hari dengan hati yang sedih, dengan hati yang tidak bisa berbuat banyak. Tapi Tuhan meminta kepada kita pagi hari ini, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau berkata seperti pemazmur, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, karena Dia luar biasa dan Dia sangat baik untuk saya dan saudara. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya tidak ada seorang pendengar radio suara pengharapan yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kita semua telah mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kalau kita ada sebagaimana ada pada hari ini, ingat bahwa itu kebaikan Tuhan yang Tuhan terus masih limpahkan dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan belum menjawab doa kita, walaupun hari ini kita belum melihat apa yang menjadi pengharapan kita terjadi, tapi kita terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab kita. Ayat terakhir yang akan saya bacakan pagi hari ini dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Nabi Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pagi hari ini pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita putus asa. Di tengah-tengah pergumulan dunia yang sangat menakutkan ini, kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita terus berkata bahwa hati kita mau bersorak-sorai karena penyelamatan Tuhan. Kita mau berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada kita hari ini dan untuk selamanya. Amin. Bahwa di tengah-tengah pergumulan kita ada kekuatan yang Tuhan beri kepada saya dan kepada kita semua. Belajar kepada pemazmur, dia mulai merubah doanya dari keluhan dan berkata, aku mau bernyanyi bagi